Oke, ya, di sini saya akan mempresentasikan proyek Ustad for Business dengan judul optimasi profit dalam e-commerce, analisis dan strategi berbasis data. Nah, sebelumnya data ini menggunakan data transaksi penjualan e-commerce sintetis dari Kaggle. Maka tujuannya yaitu untuk kita mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata profit untuk setiap nilai diskon dan berapakah kisaran profit di antara nilai diskon. Kemudian, melakukan proyeksi profitabilitas dalam bisnis e-commerce menggunakan metode regresi dengan memanfaatkan data yang tersedia. Gitu. Nah, data ini terdiri dari 51 baris dan 21 kolom. Nah, berikut adalah kolom-kolomnya dan penjelasannya, tetapi kita tidak memakai 21 kolom, hanya saja menggunakan fitur-fitur yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap profit, yaitu kategori produknya, nilai diskon, terus kemudian harga ongkos kirim, kemudian prioritas orderan, kemudian lama di pengiriman, kuantitasnya, kemudian lokasi geografis, kemudian segmen. Nah, berikut adalah summary statistiknya. Ini saya lihat. Nah, ini main profit by discount. Nah, dari sini bisa dilihat nilai diskon yang diberikan hanya 5 nilai saja, yaitu dari 1% sampai 5%. Nah, bisa dilihat juga ketika dia nilai diskonnya rendah, maka kita mendapatkan profit yang lebih besar. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika profit diskonnya lebih besar, maka kita mendapatkan profit yang rendah dibandingkan yang diskon yang rendah. Oke, nah untuk dari sini, untuk di region, untuk beberapa kategori bisa dilihat dalam grafik ini. Untuk di region itu ada EMEA. Nah, EMEA itu adalah singkatan dari Eropa, Middle East, dan Afrika. Nah, karena di sini ada Afrika, maka ini disatukan ke dalam kategori EMEA. Oke. Nah, dalam sini kemudian ini ada korelasi. Nah, korelasi ini bisa dilihat antara variabel independen dan dependen, yang yaitu dependennya profit. Itu kita lihat hanya ongkos kirim terhadap profit yang memiliki pengaruh yang sempurna, yaitu 1. Nah, sedangkan yang lain itu hampir sama sekali tidak ada pengaruh, tapi ada pengaruhnya. Nah, bisa dilihat juga antara variabel independen tidak ada yang memiliki korelasi yang sempurna, atau nantinya ketika dilakukan analisis regresi tidak ada unsur-unsur multikolinialitas gitu. Nah, ketika dilihat untuk profit dengan shipping cost, bisa dilihat plotnya seperti ini. Korelasi yang sempurna, jika shipping cost naik, maka keuntungan semakin tinggi dan ikut naik juga. Nah, jika shipping cost turun, maka keuntungan juga ikut turun. Oke, ya, kita melakukan uji statistik yang dimana menjawab tujuan pertama. Kita membuat hipotesis yang dimana apakah rata-rata diskon 1% itu sama dengan rata-rata profit di diskon di 2%. Nah, gitu. Itu untuk H0-nya, kemudian di H1-nya itu sebaliknya. Oke, seterusnya itu ini dengan 1% dengan 3%, 1% dengan 4%, 1% dengan 5%. Oke, nanti ini saya ubah. Ini mungkin ada tipe. Oke, pengujian ini menggunakan alfa 95%. Nah, kriteria penolakannya tolak H0 jika nilai p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, berikut adalah yang sudah dilakukan. Nah, bisa dilihat nih antara nilai diskon 1%, 2%, dan seterusnya itu terlihat reject null hipotesis atau tolak H0 semua. Artinya secara ringkasnya itu hasil perbandingan antara nilai rata-rata profit dengan berbagai tingkat diskon menunjukkan perbedaan dalam nilai rata-rata profit yang diperoleh. Ini mengindikasikan bahwa memberikan diskon pun masih tetap menghasilkan profit.
Oke, kita lihat kisaran tentang rata-rata profit yang didapatkan. Gitu. Nah, ini saya hanya kasih lihat ketika dia itu rentang profitnya lebih besar. Nah, ketika rata-rata si 1% dan 5% itu memiliki rentang $14,97 sampai $17,67. Nah, kita percaya nih 90% bahwa perbedaan sebenarnya dalam rata-rata keuntungan di antara diskon 1% dan 5% berada dalam kisaran $14,9 dan $17,6. Oke, begitu juga seterusnya. Untuk regresi, kita tujuan kedua memproyeksi profitabilitas dalam bisnis e-commerce, yang dimana ini nantinya akan bisa mengoptimasikan eh, mengoptimasikan profit penjualan di e-commerce. Oke, sebelumnya kita telah mengidentifikasi adanya perbedaan rata-rata profit dengan nilai diskon berbeda. Oleh karena itu, tujuan produksi mengurangi sederhana ini adalah untuk memproyeksi nilai profit berdasarkan nilai diskon. Formula regresi dapat dituliskan seperti ini. Nah, ketika nilai diskon adalah 0, model memprediksi bahwa profit akan menjadi $8,14. Nah, jika setiap penambahan 1% diskon, maka model memprediksi adanya $81 pada profit dengan tetap menjaga variabel lainnya konstan atau yang lainnya 0. Nah, ini nanti 0,01 atau 1% dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya adalah $81. Oke, bagaimana model ini memprediksi profit? Kita lihat dari plot sebagai berikut. Nah, dari plotnya, itu datanya itu sangat-sangat jauh dari proyeksi si model regresinya. Maka dari itu, ini bisa diasumsikan eh, ada variabel lain yang penting dalam kompresi profit selain diskon yang tidak dimasukkan dalam model. Jika asumsinya seperti itu, maka coba kita tambah variabel-variabel eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita menggunakan eh, kemudian dapat notasinya seperti ini. Kemudian diproyeksikan jika dia itu kategori fashion yang terjual dan diberi diskon 1%, diberi rata-rata shipping cost-nya itu 7,27, kemudian order priority dengan kategori low, memiliki umur waktu pengiriman barang sampai selama 8 hari, kuantitasnya sebanyak 3, shortage di lokasi geografis shortage Asia, kategori segmen consumer 3. Nah, maka notasi yang dapat ditulis yaitu sebagai berikut. Nah, perlu diketahui juga ini kategori uh, uh, itu urutannya itu berdasarkan dari visualisasi sebelumnya, itu berdasarkan rata-ratanya. Nah, itu nanti akan ada urutannya 1, 2, 3. Nah, ya, below dia 1 dan seterusnya gitu. Oke, ketika ini profit yang didapatkan ketika diproyeksikan sebesar $72,7, uh, apakah koefisien ini valid? Coba kita buktikan lagi dengan asumsi-asumsi regresi. Oke, dilihat nih dari KK plot atau asumsi normalitas. Datanya itu masih menjauh dari proyeksi garis model linearnya. Oke, kemudian maka asumsi ini tidak terpenuhi normalitas. Oke, heteroskedastisitas secara kasat mata ini adalah homoskedastisitas karena tidak ada pola yang terbentuk. Tetapi dia itu masih jauh dari garis referensinya datanya dari nol. Jadi ini bisa mengindikasikan bahwasannya itu eh, tidak tidak terpenuhi, maka dia itu masih heteroskedastisitas. Oke, kemudian kita evaluasi lagi menggunakan nilai R-square. R-square-nya itu mendapatkan 100%. Oke, R-square itu ya, eh, berarti model ini sangat bagus untuk dijelaskan oleh si variabel-variabel ini gitu. Nah, mungkin kenapa dia bisa 100%? Mungkin karena ini asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi dari model.
Oke, berikut adalah kesimpulannya. Rekomendasinya adalah asumsi-asumsinya ini tidak terpenuhi, maka dari itu solusi yang mungkin dapat mengikuti asumsi-asumsi tersebut menggunakan informasi, membuat layer, WLS, dan lain-lain. Oke, sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih.